Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andika Katili, NIM 2012-42 AMPA, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pengaruh Peradaban Islam terhadap Dunia Barat. Sebelum masuk ke menjelaskan, saya memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam. Dosen pengampu Sulfa Potiwa MPDI dan Kak Gina Nurvina Darise. Langsung masuk saja. Munculnya Islam mempengaruhi revolusi dan membuat gelombang budaya menuju dunia baru ketika mengalami sebuah era kegelapan. Kemajuan peradaban Yunani di barat tidak dapat dilanjutkan oleh kekaisaran Romawi dan dominasi Romawi. Tion di era klasik sampai abad pertengahan yang saat itu adalah kebangkitan barat di era Renaissance pada abad 14 sampai 16. Sejak munculnya kontak antara Islam dengan barat pada zaman klasik hingga abad pertengahan, sementara di dunia Islam berkembang maju dan menghasilkan ilmuwan, pemikir, dan intelektual dan berbagai ilmu. Pengaruh ini bisa terlihat dari pengiriman mahasiswa belajar ke universitas wilayah Islam, pendirian universitas penerjemah dan menjalin sebagai literatur ilmiah seperti ilmu alam, ilmu astronomi, matematika, kimia, farmasi, kedokteran, arsitektur, dan lain-lain. Dengan demikian tidak bisa diingkari bahwa akibat daripada keterbelakangan yang dialami oleh Barat menyebabkan mereka harus antusias untuk mengadakan kontak dengan peradaban Islam yang dinilai maju pada waktu itu. Pada tahun 1224, Friedrich mendirikan Universitas Naples. Universitas ini membangunkan sebuah akademi untuk keperluan mempelajari pengetahuan-pengetahuan Arab dan agama Islam untuk pengembangan dunia barat pada pertengahan abad ke-13. Seluruh buku-buku filsafat Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dipakai di berbagai sekolah tinggi di Eropa, terutama di Eropa Barat. Sampai pada abad ke-14, ke-15, dan seterusnya, salinan buku-buku pengetahuan Muslim ke dalam bahasa Eropa terus berjalan. Untuk lebih jelasnya, sejauh mana pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat, secara garis besar terdapat dua macam ilmu pengetahuan yang dimaksud, yaitu satu, ilmu pengetahuan alam, natural science. Laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan alam pada zaman Renaissance mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan ini dicapai sebagai hasil kerja keras dari ilmuwan Muslim yang telah berusaha memindahkan ilmu-ilmu tersebut ke daratan Eropa, yang selanjutnya dikembangkan oleh para cendekiawan Kristen Eropa. Di antara ilmu-ilmu tersebut yang dinilai sebagai warisan budaya Islam adalah ilmu astronomi, kedokteran, arsitektur, dan lain-lain. Kaitannya dengan itu, Philip K. Dick mengemukakan bahwa penyusupan pertama dari bentuk-bentuk pikiran baru Eropa Barat, terutama filsafat dan ketabiban, maka perhatian orang-orang Eropa dengan ilmu pengetahuan dan filsafat membawa mereka dengan cepat ke suatu watak intelektual yang bebas, dan hasilnya dapat dipetik sampai sekarang. Baru dibagi ada satu lagi, ilmu astronomi. Sejarah ternyata telah mencatat bahwa ulama Islam yang dianggap sebagai pelopor ilmu astronomi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Sinan Jabar al-Battani, abad ke-8 Masehi. Salah satu karyanya yang khusus membahas tentang ilmu astronomi adalah Al-Jisus Sabi aw Ilmun Nujum. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang sebab-sebab dan perputaran matahari, bulan, dan bintang seluruhnya. Buku ini menjadi rujukan penting bagi ilmuwan Barat. Bahkan mereka telah menerjemahkannya dalam bahasa Latin pada tahun 1537 dan dicetak ulang pada tahun 1645. Besarnya pengaruh teori-teori Al-Battani tersebut bagi ilmuwan Barat membuat buku ilmu astronomi tersebut sampai saat ini diabadikan di perpustakaan Vatikan.
Baru yang kedua itu ada ilmu kedokteran. Kemunculan dokter-dokter Islam disebabkan semangat ayat-ayat Quran tentang kesehatan dan prosesi penciptaan manusia. Para ilmuwan Islam beranggapan bahwa dimensi-dimensi manusia dengan bentuk-bentuk fisik dan susunannya begitu penting dibicarakan, sebab manusia tidak bisa diubah dengan berbagai dimensi materinya. Latar belakang pemikiran ini memicu munculnya beberapa tokoh Islam menguasai ilmu-ilmu kedokteran, sehingga membuat mereka cukup berpengaruh. Yang diantara adalah satu itu Hunain ibnu Ishaq 809-802, di barat dikenal dengan nama Joannitius, dokter yang giat sekali melakukan penelitian menulis berbagai penyakit, terutama penyakit mata. Yang kedua itu ada Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Rani. Baru yang ketiga itu ada penerus Ar-Rani adalah Ibnu Sina. Yang keempat Ibnu Rushd. Baru ada ilmu sosial. Dalam bidang ilmu pengetahuan sosial bermunculan tokoh-tokoh pemikir Islam antara lain Yaqut Ibnu Abdullah Al-Hamawi 117 sampai 1229, pengarang Mujam Al-Buldan atau Kamus Ilmu Bumi. Baru yang kedua itu ada Abu Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Hawati Al-Tanji Ibnu Batuta 1304 sampai 1377. Banyak melakukan penelitian. Tokoh-tokoh ini yang menulis beratus-ratus jilid buku sejarah yang dapat dikagumi oleh semua pihak dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap dunia barat. Seperti Ibnu Khaldun menulis Muqaddimah yang terjemahkan ke dalam bahasa barat yang tebalnya lebih dari 500 halaman dan dinilai kalangan barat sebagai konseptor pertama historiografi modern. Itulah penjelasan saya tentang makalah saya yang tidak begitu panjang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.